Cek cek suaranya pelan gitu. Cek satu. Cek satu. Oh, tadi kedena dengar. Coba sini cek ini gak dengar. Coba lek gini. Cek satu. Cek satu. Lumayan denger gitu kan. Iya, sebenarnya. Pakai ini aja. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nggih, alhamdulillah saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini, hari yang berbahagia, saya bersama Kang Joko Arek kembali. Beliau ini sekarang tampilannya ini kembali lagi ya, pakai hem, pakai jaket dan entah ini ya. Nanti kita berbincang-bincang soal itu. Gimana Kang Joko Arek di sini, udah sehatan? Udah Alhamdulillah enakan? sehat. Alhamdulillah sehat. Perasaan di sini Kang Joko Arek? Ya, lebih adem di sini. Oh, lebih adem ya di Iya, sini. Loh, lebih tenang. alhamdulillah. Adem. Nggih. Nggih, ini Kang Joko Arek alhamdulillah nggih di sini lebih adem, lebih nyaman sepertinya Kang Joko Arek. Iya, lebih nyaman, Pak. Santai memang di sini. Iya, Kang Joko Arek di sini udah kelihatan banget wibawanya ya. Mantap sekali. Ketika tangan Kiai seperti Kiai juga. Ya, penampilannya ini kalau udah kayak gini kayak kesatria ya. Kayak kesatria ini Kang Joko Arek ini. Mantap. Oke Kang Joko Arek ini saya mohon maaf ini Kang Joko Arek. Saya pengen eh, mengetahui dasar-dasarannya saja lah, nggak begitu mendalam aja karena mungkin itu juga kerahasiaan Kang Joko Arek. Saya ingin mengetahui tentang keilmuannya Kang Joko Arek. Yang utama saya pengen mengetahui itu tentang hipnotis Kang Joko Arek. Nah katanya soalnya banyak orang itu berpendapat bahwasanya ilmu hikmah dan ilmu hipnotis itu hampir sama. Nah, saya kan belum mengetahui ilmu hipnotis ini Kang Joko Arek. Ini minta tolong Kang Joko Arek dijelaskan sedikit aja Kang Joko Arek. Ngapunten. Monggo. Sebenarnya hipnosis dan hikmah itu hampir sama loh. Jadi isinya sama dalamnya itu. Cuma di luarnya ada perbedaan, casingnya gitu. Casingnya doang yang beda. Sebenarnya ilmu hipnotis itu sebenarnya bisa buat apa-apa, buat pengobatan juga bisa, tergantung yang pakai lah pokoknya gitu. Tergantung ya. Nah, kayak peso yang saya katakan itu, kalau peso kita pakai untuk ibu dapur ya buat masak, kalau kita buat kejahatan ya untuk jahat, itu doang sebenarnya. Sebenarnya positif, ilmu hipnotis itu positif, cuma di luar sana tuh banyak yang nyalah gunakan gitu. Karena kalau udah memahami ilmu hipnotis yang dalam, karena hipnotis kan tingkat-tingkatan tuh kan, itu kadang-kadang bisa buat kejahatan juga bisa gitu. Buat pengobatan lebih bagus juga sebenarnya. Oh, bisa nih. Bisa, itu kan buat meriset alam bawah sadar. Contohnya orang lagi trauma, Siap. terus pusingnya berkelebihan, Siap. terus badan itu sakit semua entah kenapa gitu, perasaan kayak khawatir, was-was, rasa ketakutan melihat ular, melihat apa, kayak melihat hantu atau apa. Nah itu bisa diriset lagi pikirannya itu. Bisa diriset ya. Bisa. Pikiran itu bisa diriset ya. Bisa kayak HP. Jadi pikirannya itu kan menanamkan sugesti ke pikiran sendiri. Kadang orang bisa melihat hantu, katanya ketakutan itu kan. Nah itu bisa dibuang lewat ilmu hipnotis itu. Oh, alah, gitu ya. Nah, Nah, dan selanjutnya Kang Joko Arek, ini di ilmu hipnotis ini ada rampalannya nggak? Rampalan itu sejenis amalannya atau bacaan-bacaannya itu Kang Joko Arek? sebenarnya kalau dibilang rapalan ya, Iya. itu Doa-doa khusus lah. doanya cuma ini bang, cuma kita mendoakan kedua orang tua, ke diri kita sendiri gitu doang doanya. Itu setiap malam. Cuma dua, Iya. dua doa ya? Iya. Setiap malam Setiap ini malam. amalannya. Itu doang. Jadi diri kita itu dikirim doa, sama kedua orang tua kita dikirim doa itu doang. Nah, ini adalah amalannya untuk hipnotis ini ya. Iya. Nah, kalau seumpama ketika sedang memakai apa keilmuan tersebut itu bagaimana Kang Jokar? Kayak contoh menggendam itu ada bacaan-bacaan lain atau bagaimana? Enggak, kita menyebut
orang yang dia pakai, bajunya, celananya, rambutnya gitu doang. Menyebut contoh kayak ini Ah, ah. saya kaos Pakai hitam, topi, pakai baju hitam, pakai sarung itu doang. cuma gitu aja. Iya, Itu disebut di batin. oh di batin Ah, ya. ah. Oh, oke, oke, oke. Jadi cara memusatkan lewat pikiran. Jadi kita membayangkan si A itu seakan-akan pikirannya ada di saya itu, Siap. akan mengikuti perintah saya itu. Ilmu hipnotis ilmu perintah, ilmu komunikasi. Di saat komunikasi saya 1 kali, 2 kali, 3 kali dibilangi ya, ya kena. Gitu. Siap. Oke. Sebenarnya simpel banget loh. Cara untuk mempelajari pun simpel. Tapi antara batin sama pikiran itu bagaimana coba? Main pikiran apa main batin itu di paling utama di Itu dalam tiga-tiganya, pikiran, rasa, dan hati. pikiran, rasa dan hati. Ya nggak Nah, jauh beda ya iya. sama yang di sini nih sebenarnya. Ya, itu kita gabungkan, kita satukan itu. Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Mm-mm. Ya. Cara menggabungkan pikiran, rasa dan hati itu bagaimana Kang Jokar? Karena saya pribadi mungkin dan banyak orang itu banyak juga pastinya bertanya, itu kadang hati sama pikiran dan perkataan itu lebih condong tidak menyambung, tidak jadi satu, tidak sinkron kan Joko Iya Arek. benar. Batin saya ini pengen menolong tapi pikiran saya itu kadang lagi emosi gitu. Nah itu bagaimana Kang Joko Karena Arek? kalau yang belum paham begitu rata-rata belum tahu kuncinya gitu. Hmm, Kuncinya ya ada di ibu kita sendiri, kuncinya di ibunya kita sendiri. sendiri. Kalau kita sering kirim doa kepada bapak dan ibu kita sendiri, kepada diri kita sendiri, nanti pikiran, rasa, dan hati akan ketemu dengan sendiri. Ada cara khusus setiap malam nanti meditasi. Gitu. Oh, setiap malam ada meditasinya ya? Ada meditasi. Jadi kayak seakan-akan kayak peso itu kalau mau tajam kan diasah terus itu. Iya. Nah, kalau saya ngasahnya pakai meditasi gitu. Oh, meditasi. Nah, di Iya. dalam meditasi tersebut Kang Joko, Mm-mm. itu eh, nah ada doa-doa khusus nggak? Kalau kami di sini kan ketika lagi meditasi itu kan memakai asma zat, zikir zat, Mm-mm. namanya zikir zat, yaitu Allah 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 atau enggak hu Allah. Di sini rampalannya seperti itu amalannya Kang Joko Arek. Nah, kalau di dalam hipnotis atau apa pengamalannya panjenengan itu ketika meditasi itu bagaimana? Kalau di tempat saya meditasi pasrah, disuwungkan, dikosongkan, semuanya keinginan di dunia dikosongkan, disuwungkan itu. Jadi harapan kita itu kepengen ini, pengen ini dihilangkan, kosong gitu loh. Jadi meditasi disuwung, hening, hilang semuanya gitu. Jadi nggak mikirin besok makan apa, besok cari duit enggak gitu. Jadi gak ada rampalan untuk doa zikir-zikirnya itu nggak ada, cuma diem tok gini. Ya itu diam, tapi ada yang tingkat ke atas juga ada pribadi, tapi saya nggak berani Oh, di siap, sini ya. siap. Ada yang rahasia khusus yang kita baca juga ada. Oh, ada rahasia-rahasia dan bacaan-bacaan khusus, cuman tidak bisa dipublikasikan untuk saudara-saudaraku. Nah, Sebenarnya rahasianya cuma ke diri kita sendiri. oh ke dalam diri kita Ke sendiri diri ya. kita sendiri. Cuma yang paham ya yang ahlinya hipnosis juga gitu. Oke. Nanti kalau abang sudah memahami pasti tahu deh. Pas meditasinya apa yang kita kirim doa ke diri kita sendiri gitu. Ini sebentar nih Kang Joko Arek. Iya, siap. Ada telepon. Hmm. Oke. Mohon maaf ya, ini ada telepon barusan ini. Iya, Oke, iya. ngapunten Kang Joko Arek. Iya, siap. Nah, ini lanjut sedikit aja Kang Joko Arek karena Hmm. ini posisi saya juga mau beraktivitas yang lain lagi. Siap, Jadi siap. nggak begitu banyak-banyak panjang-panjang ya pada kesempatan sore hari ini karena tugas saya juga masih banyak saudara-saudaraku. Yang penting intinya dasar-dasarnya kita tanya-tanya. Nah, ini selain meditasi ya, saya lanjut tanya nih saudara-saudaraku tentang Joko Arek. Saya tanya selain dalam meditasi, dalam mengasah keilmuannya seperti itu
apalagi Kang Joko Arek selain meditasi? Banyak sih sebenarnya, Banyak ya. ada juga. Tapi yang itu ada rahasia juga loh bang, sehingga nggak boleh dipublikasikan ya. Oh, Nah, alah. karena ini dasarnya aja lah gitu. Mayoritas yang teman-teman di luar pakai ya begini. Kayak saya juga begini. Cuma ada yang lebih sadis lagi, juga ada yang lebih kayak masternya lah gitu. Oke. Itu pribadi mereka sendiri gitu. Belum ada yang ngupas di sebuah konten YouTube atau di apa, itu nggak boleh kayaknya, pribadi Oh, kayak karena memang privat ya. ya, privasi. Siap, siap. Pada intinya dasarnya untuk melatih tiga-tiganya tadi itu berarti ya meditasi itu tadi ya. Meditasi, terus sering kirim doa kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Di situ kunci utama, di situ dulu. Itu ibaratnya kayak pondasinya gitu loh. Kalau bikin rumah itu pondasinya. Nah, ketika di meditasi itu ada jam-jam khusus nggak Kang Joko? Enggak. Kalau saya habis jam 12 malam. Kalau saya loh pribadi. Setelah jam 12 malam. Karena Setiap harinya. setiap hari. Minimal ada berapa menit, berapa jam? Saya paling lama-lamanya 1 jam. Oh, paling lama-lama 1 jam. Nah, Ini sama seperti amalan yang di sini ya untuk saudara-saudaraku. Kami di sini yang sebagai pengamal hikmah itu juga ada meditasi cara-caranya. Tapi ada amalan-amalan jikir-jikirnya. Kesanatannya juga ada. Dan di situ Kang Joko Arek di sini itu juga ada jam-jamnya juga. Berarti kan ini ya nggak jauh beda ya, hampir sama, cuman mungkin ada beberapa caranya yang sedikit berbeda gitu ya. Entah mungkin dari doa-doanya, rampalannya seperti itu, mungkin ada sedikit yang berbeda, yang tapi bertujuannya itu sama. Jadi jadi keilmuannya hipnotis sama hikmah itu nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda sebenarnya. Ya. Hikmah itu kan jatuhnya ke ilmu rasa juga kan. Iya, ilmu betul. batin, rasa juga. Nah, di dalam hipnosis juga ada di ilmu rasa, ilmu batin itu. Makanya di hipnosis menyatukan pikiran, rasa dan hati. Siap. Nah, yang disebut 3 dimensi itu di sini nih, pikiran, rasa dan hati itu. Mungkin ada lagi Kang Joko Arek amalan-amalan yang lainnya, mungkin cara-cara mungkin yang lain selain meditasi, menyatukan rasa itu tadi, terus meyakinkan diri kita, selain seperti itu ada lagi mungkin ya? Dasar-dasarnya aja Kang Joko Arek. Pokoknya dasarnya satu itu kita sering ngirim doa kepada kedua orang tua, kepada diri kita sendiri ya. Itu dasar ibaratnya orang bikin rumah, pondasi. Setelah bikin pondasi itu ada yang tidak boleh kita bicarakan di publik. Oh, berarti tingkatannya udah cukup satu untuk dipublikasikan. Nah, yang dipublikasikan rata-rata yang pondasinya itu doang. Mau di tingkat ke-1, ke tingkat ke-5, kayak rumah gitu lah Bang ya. Kita udah bikin pondasi yang kuat. Mau di tingkat 10 pun nggak bakal ambruk gitu loh. Nah, cara meningkatkan itu gimana? Ntar ada prosesnya khusus pribadi itu. Oh, siap. Berarti Itu harus pondasi, sekolah, ada sekolahnya nih. Ada pondasinya doang itu udah bisa buat apa-apa Mas sebenarnya. Mantap ya. Iya, itu udah bisa buat ngeriset alam bawah sadar. Istilahnya teman-teman itu banyak yang punya trauma, lihat apa itu ular gitu, istilahnya gitu kan. Kan banyak itu begitu. Jadi tergantung kita itu bagaimana caranya bisa memakainya. Nah, gitu benar. Kita mau pakai gimana gitu. Intinya kalau kita itu ya kalau kita itu bisa dasarnya hipnotis, otomatis nanti katanya Kang Joko Arek itu bisa digunakan buat banyak, bahkan nanti bisa dinaik-naikkan dengan sendirinya begitu Bisa, nih Kang Joko bisa. Arek ya. Walaupun mungkin nggak belajar ke atas, mungkin yang penting dasarnya sudah mengetahui, nanti yang lainnya akan mengikuti. Soalnya kalau udah memahami tentang ilmu hipnosis, itu di badan kita kan mengandung unsur itu Bang. Tanah, air, besi, itu ada semua di unsur badan kita itu. Sebenarnya ilmu itu sudah ada di sini semua, di badan kita semua. Nah, kalau udah bikin pondasi selesai itu ya, dasarnya udah paham semua. Nah, tergantung mau dibangkitkan di mana nih unsur yang di badan ini. Mau dibangkitkan besi, air, atau tanah. Tapi rata-rata kebanyakan dibangkitkan air. Iya, karena air itu bisa buat pengobatan, bisa buat segala-galanya lah. Kalau untuk dibangkitkan dengan besi, biasanya orang-orang yang mau ya dongdengang atau gimana gitu. Nah, kalau gimana biar lebih keras ya. Nah, lebih kuat gitu.
Oke, Gitu. seperti itu loh untuk saudara-saudaraku. Mantap ya keilmuannya beliau ini. Luar biasa ternyata Kak. Siapa untuk saudara-saudaraku? Beliau ini luar biasa keilmuannya. Mungkin kalau kalau dari pendapat saya ini nggak jauh beda sama siapa ya, sama Abah ini. Gus Banyak Samsudin hampir sama. pengetahuannya banyak juga beliau ini. Cuman kan saya mau tanya-tanya yang lain kan khawatirnya suulat tapi ini saudara-saudara. Sedikit absen untuk ini aja Kang Joparek karena 2 menit lagi saya harus berangkat juga Kang Joparek Oke siap. karena ada tugas yang lain. Oh iya siap. Ini saya tak melihat absensinya apa yang nonton ini. Monggo absen sebentar, 2 menit lagi saya mau berangkat ini. Ngapunten nggak bisa banyak-banyak dan nggak bisa lama-lama untuk semua saudara-saudaraku. Bang Joko rambutnya bagus, saya pun kalah bagusnya. Woi, mantap ya. Rambutnya original ini saudara-saudaraku. Original. Assalamualaikum semangat Kang Joko. Assalamualaikum suaranya. Apapun ilmunya tergantung pada oknumnya. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang Joko, Mas Adin, nggih. Kang Joko semangat, semoga sehat selalu dan Kang Andi sebulan selawas maaf tenan. April itu Madiun hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam Sukabumi hadir. Mas Joko Kang Andi siap. Mas Joko makin ganteng, Masya Allah, bener banget. Kang Sleman hadir. Satu Celedong Kabupaten Bogor hadir. Gresik hadir. Assalamualaikum Kang Andi, Boy Purpun rezeki lancar, sehat jasmani dan rohani. Salam buat Abah Samsudin, nggih, insyaallah nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Gimana Kang Dani, Pak udah sadar? Kang Dani udah sembuh. Assalamualaikum, nggih. Mungkin gitu aja nggih saudara-saudaraku. Mohon maaf semuanya. Saya nggak bisa membaca satu persatu chatnya panjenengan dan mungkin Kang Joko Arek juga mau ada kegiatan lain dan terutama saya ada tugas-tugas yang lain yang harus saya selesaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf dan Kang Joko Arek saya juga minta maaf sedikit mengambil ilmunya beliau. Tapi nanti kapan-kapan minta diajarin tentang hipnotis boleh nggak itu? Boleh. Gratis apa enggak ini Kang Joko? Gratis. Orang lain harus bayar ya. Oke, Nanti insyaallah. saya belajarin tentang ilmu sugesti, hipnosis, beserta teknik. Alhamdulillah. Teknik pencak ini harus paham. Oh, nanti saya juga akan diajarin soal teknik pencak juga selain ilmu hipnotis saudara-saudaraku. Oke, ditunggu aja video saya sama Kang Joko Arek selanjutnya karena pada sore hari ini saya mohon maaf nggak bisa lama-lama mau menjalankan tugas karena tugas saya banyak pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Kang Joko nggih. Matur Nuwun sangat. Rahayu. Rahayu. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya, subscriber dan jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Kang Joko Arek namanya Joko Arek. Nanti saya tag komunitas ini, dibantu subscribe dan bantu like-nya nggih. Minta tolong untuk saudara-saudaraku biar bermanfaat juga ilmunya. Selain belajar ilmu hikmah, juga belajar ilmu hipnotis monggo kerso yang berminat. Nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.